Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Tak sempat ku balas perasaanku padamu, belum juga hati memikirkanmu serius. Mudah bilang, mudah pula kau menghilang dari hadapanku, bermain rasa demi rasa, hanya memikirkan inginmu sendiri dan pergi menghilang tanpa arti. Sesuka hati mengungkapkan isi hatimu, tak ada lika-liku perjuangan dirimu. Mudah bilang, mudah pula kau menghilang dari hadapanku, bermain rasa demi rasa, hanya memikirkan dirimu sendiri dan pergi menghilang tanpa arti. Pergi mencari lagi. Mudah bilang, mudah pula kau menghilang dari hadapanku, bermain rasa demi rasa, hanya memikirkan dirimu sendiri dan pergi menghilang tanpa arti, dan pergi menghilang tanpa arti. Disiarkan langsung dari USO Mahakam Riverside. Penonton dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di RRI Live Music, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. Dan spesial banget untuk hari ini ya, kita kedatangan musisi asal Samarinda yang bisa dibilang kayak masih hangat-hangatnya gitu untuk kali ini gitu ya. Langsung aja kita perkenalkan, ini dia Musik Mara. Halo. Halo, Kak. Halo, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kita kenalan dulu deh, dari sini ada siapa? Halo semuanya, aku Alda, aku sebagai vokalis Mara. Ya, saya Jondri sebagai gitaris. Oke, manggilnya By the way nama iya? bandnya Mara ya. Mara ya? Mara aja. Memang nama di sosmednya Musik Mara. Musik Mara. Iya. Oh, Iya. ya karena mungkin namanya banyak gitu ya. Iya banyak. Oke, ini dia grup musik Mara ya. Oke, ini setahu aku kayaknya personilnya ada lagi gitu. Iya, kebetulan Iya. hari ini ya berhalangan. Berhalangan. Oh, lagi Sedang tidak berhalangan. bisa, Ini iya. kalau boleh tahu siapa namanya yang berhalangan? Rifki sebagai Namanya drum. Rifki ya, Ya. sebagai drum gitu. Nggak apa-apa deh, semoga cepat sembuh ya. Oke, Amin. sebagai drummer ya. Oke, bener. Iya ya, ngapain sebagai drum kok Iya, jadi alat iya. musik. Pukul-pukul gitu kan. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol ya pendengar kali ini. Oh ya, by the way, sebelum itu juga kamu juga bisa menyaksikannya langsung di YouTube-nya RRI Samarinda atau juga di RRI Net ya. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang musiknya. Awal mula kalian bisa berkumpul itu gimana tuh awal mulanya, Mara? Mungkin bisa dijawab sama Bang Jondri aja, silahkan. Memang sepuhnya ya? Emang sepupunya, Memang otak dari sepupunya. semua ini. Karena beda umur aja. Selalu tuir. Jadi Musik Mara itu sebenarnya project ini ya.
pop-popan lah, lagu-lagu melo gitu. Lagu-lagu yang sedih-sedih. Pokoknya temanya sedih-sedih. Nah, aku suka dengerin Danila, terus tuh suka yang hype-hype sekarang kayak Lofi. Terus tuh apalagi dah yang sering kita dengerin sebelum ini? Bilal. Oh, Bilal. Atau yang agak Iya, oldnya iya. lagi ada Naif. Ya, yang oke, vintage gitulah, pop-pop tahun-tahun 80, 90. Nah, terus itu aku memang sering kerja sama bareng Alda kayak pembuatan jingle selalu. Dak, bantuin dong bikin jingle ini, jingle itu. Nah, Alda ini memang sedekat itu kerjasamanya. Sering kerjasama di dalam studio maupun di luar. Nah, terus itu kebetulan Project Mara ini beberapa materinya semuanya itu cocok sama suara Alda. Oh, gitu. Jadi daripada nyari-nyari lagi kan, mendingan udah kenal aja. Anu ya, dibuat hire kayak nggak Iya, usah, nggak perlu lah ya. Kayaknya sudah terlalu tua buat nge-hire, terlanjur tua. Dan Aldanya mau juga. Mau banget lah, kesempatan luar biasa kalau bisa kerja sama Bang Jonri. Oh, gitu. Itu berarti awalnya sudah ketemu ya? Ya, sama Sudah. Alda dulu. Oke. Nah, kemudian pas lagi ini ngebangun proyeknya di tengah-tengah itu baru ingat nih ada teman namanya Rifki. Nah, jadi memang setnya Mara ini memang bertiga minimalis, tapi paling enggak 2 personil selain vokalis. Aku maunya tuh bukan as a player tapi produser, karena background kami itu produser. Jadi itu biar simple gitu secara proses produksian lagu, terus itu live performnya udah nggak yang melalui proses-proses panjang lagi gitu. Karena kebetulan Rifki itu produser musik juga di Balikpapan. gitu. Saya iya, juga iya. pegiat produser musik juga di sini gitu. Oh, karena mungkin kalau produser biar lebih gampang kali ya ngebuat Iya. sekaligus menjadi talentnya juga gitu ya. Ya, kita bisa inilah bikin musik sendiri, nggak repot. Kalau misalkan kayak player gitu kan dia perlu pemain ini, pemain ini. Kalau produser kan umumnya itu bisa bikin musik secara mandiri. Karena mungkin musisi juga aslinya butuh produser juga ya. Beberapa Tergantung ya? membutuhkan. Oke, Kalau oke. musisinya cupu atau manja biasanya perlu produser buat menengahi. Oh, oke. Dan akhirnya ngajak Kak Rifki juga, Ya, dan akhirnya dia mau, akhirnya berkumpul tuh. ya dan akhirnya bertiga aja kayaknya. Bertiga? Lebih enak pembagian. Enggak canda-canda. Iya, dan akhirnya berkumpul dan ya udah deh kita buat band aja sekalian gitu. Iya. Kenapa ngambilnya itu kayak memang sengaja dari Bang Jonri sendiri kayak ngambil melankolis gitu atau gimana atau rembukan nih? Awalnya dari aku sih, dan kebetulan juga teman-teman juga sefrekuensi sama yang aku dengerin. Ada yang memang kayak Alda mungkin belum terlalu masuk, tapi ini mulai suka ya, ada ya. Iya, mulai into ke genre-nya, ke musiknya gitu. Oh gitu. Karena setahu aku kayaknya dari kalian tuh juga aslinya sebelumnya punya band masing-masing gitu kan? Ya, betul. Benar, dan sebenarnya jauh dari ini, kayak kebalikan dari band saya sebelumnya dan Iya. band Bang Jonri sebelumnya. Oh iya, ini sebagai ini ya dari Davy Jones. Iya. Nah, kalau ada nama bandnya dulu apa? Band festival sih, cuma namanya Dream High, dan itu rock gitu juga. Oh, rock. Iya. Bisa ini juga kayak screamo Nggak, gitu. nggak Oh bisa. enggak. Susah siapa itu. tahu kan ya. Kalau bisa langsung dicontohin ya. Jangan. Oke, tapi aku pengen tahu juga nama Mara itu sebenarnya maknanya apa sih? Kenapa ngambil namanya ya udah deh kita Mara aja gitu? Awalnya tuh malah maunya Alda, biar njebak gitu, biar dikira orang solois. Kan kalau solois cewek itu cepat laku. Ini lebih ke jualannya ya. Jadi, tapi akhirnya gimana dah ceritanya bisa kemarah? Malah Banyak. suka grup WA lagi nih. Iya. Pokoknya kita rembuk di grup WA lah ya. Kita kayak apa ya, nama yang sesuai, sesuai dengan intinya elemennya ada tentang galau, kesedihan, cinta-cintaan, patah hati yang gitu-gitu. Sebelumnya kita ngambil kata asmara, cuman itu kayak terlalu
cheesy, terlalu apa ya, terlalu lebay, terlalu alay gitu kan, asmara gitu. Oke. Dan tidak menunjukkan mana patah Kalau hatinya dipanggil gitu. juga kayaknya nggak enak ya. Iya, Asmara, asmara. Ben. Iya kayak Dung gitu. Yang ditakutin itu. iya. Orang-orang kayak mana jogetnya nih? Iya ternyata bukan band bukan joget. Heeh. Terus Oke. abis itu mikir lagi apa ya? Apa kita ngambil kata Mara aja? Nah sebelumnya kita nggak tahu tuh Mara tuh apa ya. Akhirnya kita semua Google. Mara itu dari kata apa? Keluarlah dari bahasa apa? Dan ketemunya itu di bahasa Ibrani yang artinya kepahitan atau pahit. Sesuatu yang Gitu. sedih lah pokoknya. Iya sesuatu yang sedih. Oke. Gitu. Karena Lara gitu-gitu. karena memang menyesuaikan juga sama konsep apa ya, bisa dibilang genre-nya itu juga tadi ya. Iya, jadinya ngeblend. Kebetulan ngeblend. Jadi cocok. Kita Kebetulan cocok. ngeblend gitu Iya, ya. kalau nggak cocok Kalau sebetulnya kalau nggak ngeblend gimana? Namanya tetap Alda ya. ganti lagi. Asmara Alda. Oke, memang ya. Kadang tuh kalau misalnya kayak buat sesuatu kayak ternyata ngambil dari mana, pas dicari-cari kok sesuai juga. Apalagi Iya. tadi mungkin ngambil sisi apa ya, genre lainnya dari band-band sebelumnya juga yang mungkin beda gitu ya sama genre yang sebelumnya itu juga kayak gitu. Ya sudah, nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi gitu ya. Siap. Dan penonton dan juga pendengar ya, nanti kita bakal balik lagi, langsung aja kita dengerin mereka perform. Kau berikan kata manis dahulu, kau sanjung-sanjung aku selalu, hatimu melirik seluruh tubuhku, tanganmu membelai kasih tulus. Ku tahu dalam hatimu hanya itu. Ku tahu apa yang engkau
lagi di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar. Tadi kita habis mendengarkan ya Mara dengan lagunya yaitu Di Balik Rayu. Namanya udah ini banget ya, kayak banget gitu. Tapi aku pengen tahu juga kenapa untuk ini single pertama kan ya? Iya. Nah, kenapa kayak ngebuatnya Di Balik Rayu duluan gitu? Inspirasinya dari mana? Karena memang itu materi yang betul-betul ini sih tersusun rapi dari awal, udah memang siap untuk diproduksi. Terus itu Di Balik Rayu itu juga ini ada ya yang kayaknya yang paling cocok untuk dirilis pertama kali menurut kita. Mungkin ini ya lagunya mencocokkan sama pesonanya dari Mara sendiri kali ya. Iya, betul. Sebagai bentuk pengenalan itu sesuatu yang cocok dan pas aja Di Balik Rayu itu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya Di Balik Rayu tuh ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Di Balik Rayu apa dah? Di Balik Rayu Apa sebenarnya dirayu-rayu nih? Enggak apa sih. ya? Intinya menceritakan tentang sebuah fenomena bahwa terkadang cinta-cintaan itu kalau ada yang sesuatu yang terlalu dirayu-rayu, kadang ada maksud di balik itu gitu. Oh, ada makna di balik itu Iya. juga ya. Iya. Oh, Gitulah. makna terselubung. Iya, nanti Betul. kalau dijelaskan terlalu full kayaknya terlalu vulgar. Oh, terlalu iya iya eksplisit. iya. Iya, terlalu eksplisit. Pokoknya itulah ya. Dan di ini ya, maksudnya lagunya itu kayak ya harus didengarkan dulu gitu biar tahu Iya. maknanya ya. Iya, betul. Oke. Tapi bisa dibilang ini untuk lagu pertama kayak bener-bener proper banget ya. Maksudnya kayak udah dari promo-promonya juga, terus juga udah ada video klipnya juga kan ya? Iya, langsung rilis. Bisa ditonton di mana? Untuk YouTube-nya? Di YouTube ada. Di YouTube ada ya? Teman-teman bisa cari di channel YouTube kita Musik Mara, tinggal di type aja Mara Di Balik Rayu music video kita. Oke, di situ pemerannya Alda ya? Alda juga, saya juga. Saya Gi- sendiri. Gimana kalau untuk proses video klipnya itu gimana? Video klipnya kemarin kita di salah satu villa ya. Ya, salah satu villa di Balikpapan. Konsepnya ya Di dalam rumah itu aja. di dalam rumah itu aja sih. Kayak ini aja ya, kayak ngambil. Udah nonton? Sudah. Sudah. Ini kayak Yang- ini ya, aku yang kayak ini? ngelihat Alda lagi. Kayak ya gitu-gitu Menurut lah. kakak apa? Ya. Wah, Maknanya kalau gimana? ditanya menurutku aduh ke-spill nanti. Oh iya Nanti benar. aja deh. Ya, Iya. intinya memang harus nonton deh. Memang harus Iya, nonton harus dulu nonton. gitu. Oke, ada kesulitan nggak sih kalau misalnya kayak pembuatan dari video klip kok tiba-tiba libet sih video klipnya? Video klip. Kesulitannya apa ya? Mm. Paling ini karena kita waktu itu pengennya tuh kan di video klipnya masuk rumah gitu. Mm-mm. Nah, itu kan maunya ngambil sinar matahari, tapi kita keburu kesorean datangnya. Iya. Oh, Jadi memang setup di lampu-lampunya lah yang gitu-gitu yang agak susah. mau cari ini ya golden hour-nya ya? Iya, betul. Oh, Biar golden hour. ada terlihat ke Korea-Koreaan. Oh, Bercahaya. oh, kok. Kena angin Korea gitu. Angin Korea. Angin Korea tuh gimana sih? Ya, paling kesulitannya memang di teknisnya. Kalau secara jalan cerita video klipnya itu udah tersusun rapi. Oke. Sebelumnya udah ini juga di briefing sama videografernya yang kebetulan manajer kita sendiri. Iya, betul. Oh, manajer ya. Si Memang- Mademun. Oh, Kak Mademun ya? Ya, Oh, oke. dia ngerjain video klipnya. Oke. Oh, iya ya, menarik. Dan apa ya? Kalau menurut aku sih kayak benar-benar bagus ya karena untuk membuat konsep video klip yang kayak gitu tuh kayak apa ya? Ngasih pesan tapi kayak nggak terasa ngasih pesan. Ya, memang tanpa Iya kan? percakapan. Tanpa percakapan, Jadi kita- tanpa obrolan, Kita ngebiarin pemirsa-pemirsa yang biar mikir sendiri. Mikir. memberikan persepsinya sendiri lah. Oh, oke. Terus untuk apa ya? Untuk membuat lagu pertama gitu, ada nggak sih kayak tantangannya di balik Rayu gitu? Tantangan terbesarnya dari kalian? Sebenarnya kalau secara umum karena saya seorang produser, Mm-mm. sebetulnya nggak ada kesulitan. Oh. Tantangan utamanya tuh malas.
Oh, Karena- personal ya. Iya, tantangan utamanya itu memang malas. Dan memang di umur yang sudah setuir ini mencari mood untuk produksi itu, apalagi dalam rangka single ya, yang serius itu memang butuh mood yang betul-betul bagus. Dan sebetulnya tuh Alda pun walaupun masih muda tetap kita usahakan moodmu lagi enak Kak buat rekaman. Aku pasti tanya gitu kan. Betul. Nah, karena mood itu yang menentukan proses berjalan lancar atau enggaknya. Karena mungkin jam terbangnya udah banyak kali ya. Ketuaan Mas. Tapi kan maksudnya ini kan untuk ngebuat band baru lagi dengan yang bisa dibilang konsep yang berbeda gitu. Ada perbedaan nggak sih rasanya? Mungkin band yang dulu sama yang baru dibuat sekarang kayak gitu. Ada nggak sih perbedaan? Pasti. Kalau di band, ini saya pribadi ya. Kalau di band sebelumnya kan udah berjalan beberapa album gitu. Sudah ada 2 album, udah banyak gitu kan lagu yang diproduksi. Otomatis kan udah template tuh secara sound, secara genre. Kalau ini kan betul-betul kita kayak biasa. Twist ya. Iya, kita banting badan gitu kan. Tiba-tiba merubah diri menjadi seperti dari yang kenceng tiba-tiba turun mellow. Gitu. Pasti ada perubahan mood dan itu yang kadang-kadang ini agak panjang prosesnya. Oke. Kalau dari Alda gimana? Kalau dari Alda sendiri sebenarnya mungkin karena di band festival yang bergenre rock itu adalah bagian dari tuntutan untuk Alda sih untuk bisa nyanyi rock gitu. Jadi sebenarnya emang Alda nggak pernah punya specifically pengen nyanyi dengan genre apa gitu, nggak ada. Dan ketika berada di sini cukup mudah untuk beradaptasi aja sih. Cuman ya paling pesan-pesan dari Bang Jondri kayak misalnya dan nanti kamu itu gaya bernyanyi seperti ini ya. Nah mungkin ada beberapa part yang menurut aku susah gitu. Paling itu aja sih. Oh gitu. Ternyata segitu bedanya ya. Jadi banyak perbedaan tapi ya tetap harus dijalani gitu. Oke. Nah, mungkin nanti kita bakal lanjut lagi gitu ya. Dan langsung aja nanti kita bakal kembali lagi pendengar dan juga penonton RRI Net di RRI Lab Musik langsung. Melamun di kediaman hati yang sunyi, sendu layu terasing di kegelapan malamku yang tak tentu. Entah ingin apa, aku dan malam menunggu datangmu lagi. Setiap hari tanpa suara, gundah dan gelisah di saat larut. Di mana melamun di kediaman hati yang sunyi, sendu layu terasing di kegelapan malamku yang tak tentu. Entah ingin apa, aku dan malam menunggu datangmu
Oke, kembali lagi di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar ya, pendengar dan juga penonton. Dan kalian juga bisa mendengarkannya di 88,5 FM RRI Pro 2 Samarinda. Dan balik lagi bersama dengan Mara di sini, ada Kak Jonri ya, dan ada Alda di sini. Halo. Ini kita bakal tanya-tanya, tapi yang nanya bukan dari saya, Oke. ya. Kali ini nanya-nanya dari Instagram ya. Ini ada yang bertanya. Kayaknya bukan bertanya deh ini, lebih ke challenge ya. Oh, oke. Ya, dari Fadil, dia bilang gitarisnya nyanyiin lagu Di Balik Rayu dong. Dikit aja. Ayo. Boleh? Boleh dong. Iya. Kenapa? Boleh deh, bagian apanya dia bilang. Oh, bebas, Bebas aja. Iya. Boleh di-spill dikit suaranya ya. Boleh? Boleh. Boleh nih sekarang nih. Iya, boleh nih. Mau ambil gitar dulu nih? Oh, enggak ya. Refnya ya. Oke. Mengapa aku harus menjadi imajinasimu? Apakah hanya itu cara mencintai diriku? Oke, keren loh. Kenapa enggak bikin versi ininya aja? Bang Cowoknya Jomri. juga ya. Kembali ke yang saya bilang tadi, Mas, ketuaan. Merasa ketuaan untuk lagunya gitu ya. Mungkin yang dengerin Genzi gitu kali ya. Yes. Kayak Alda gini ya. Sekarang kan pendengar musik banyaknya gitu kan. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya kali ini dari Komalako ya, dari Instagram. Dari semua lagu yang dirilis, apa lagu kesukaan kalian? Disclaimer dulu, sebenarnya lagu yang baru kita rilis itu Iya. baru satu, judulnya Di Balik Rayu. Cuman memang beberapa konser yang pernah kita tampil sebelumnya, itu kita membawakan lagu-lagu lagu-lagu yang belum dirilis. Nah, salah satunya kalau aku pribadi sih aku paling suka lagu Kemana. Karena Kemana? moodnya fun aja. Oh, Gitu. lebih ada seneng-senengnya dikit Iya. ya. Oke, walaupun ada melankolisnya dikit, Benar. nggak yang begitu happy banget, Iya. tapi tetap masih ada gitu ya. Benar. Kalau dari Bang Jonri? Kalau aku gimana ya? Kalau nilai lagu sendiri ini kayaknya kurang objektif gitu. Yang paling suka sih kalau secara pribadi lagu Trauma. Oh, Trauma. Ya. Kenapa? Walaupun Ada traumanya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena sebetulnya lagu itu kan kayaknya lebih cocok sudut pandangnya ke cewek sebetulnya. Cuman jadi kayak Aja. menarik aja Secara gitu ya. ini, secara nada. Oh, secara komposisinya. nadanya. Oh, Secara materinya lah ya. musikalitasnya lah. Oke. Nah, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita langsung aja kita bakal main games ya. Pendengar dan juga penonton. Udah siap belum kita bakal main game nih? Insya Allah, Bismillah, ayo. Ya, oke. Langsung Gamesnya aja. apa nih? Gamesnya nanti saya bakal kasih pertanyaannya nanti satu-satu dulu ya. Oke. Nanti kalau misalnya Alda nggak bisa jawab, misalnya Bang Jonri bisa jawab, silakan. Oke. Nanti kita lempar satu-satu. Oke, yang pertama, apakah ibu kota dari Kalimantan Timur untuk Bang Jonri? Samarinda lah. Easy. Tuh, Easy banget. gampang aja kan? Oke. Oke. Ini menjebak nih, pertama pasti gampang. Yang gampang ke yang tua-tua aja. Ingatannya udah mulai pudar. Pudar. Oke, lanjut lagi untuk Alda. Kali ini pertanyaan kedua. Apa nama unsur kimia dari simbol O? Ini dia. O2, O. O aja. Apa? Aduh, kalau O2 oksigen. Kalau O aja apa? Enggak tahu. Kayaknya O2 deh. Betul O2. ya pertanyaannya ya? Iya betul. Wah, iya betul. Mantap. Tepuk tangan buat Alda. Mantap. Ini yang ngasih pertanyaan nggak lengkap, aku juga agak bingung ya. Iya. Sampai sini band kita pinter ya. Oh, Betul. iya. Masih sampai Ini sini. abis ini Ben Mara bisa ikut cerdas cermat. Boleh. Antar kecamatan. Ya, boleh. Lanjut lagi kali ini untuk Bang Jonri ya.
Apa kepanjangan dari organisasi PBB? Aduh, lupa lagi. PBB. Bukan Persatuan Bengkuring-Bengkuring ya, beda. Kalau nggak salah Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan? Oh, betul. Salah ya? Iya betul, betul. Oh iya. Tuh Alda yang malah menyalahkan. Kamu kira jawabannya apa, Alda? Nggak usah deh, skip. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya buat Alda. Nih ya, harus siap Alda. Dalam ilmu biologi, hewan apa yang dikenal sebagai mamalia terbesar? Paus. Paus. Apakah betul jawabannya? Dikit lagi. Oh, aduh, tapi bener paus. Iya ada itunya. Tapi kayak kurang Aduh, lengkap. paus apa ya? Paus baringan gitu. Paus. Ayo. Aduh, paus yang paling gede tuh apa sih, Bang? Ini aku bantu jawab ya. Boleh nggak? Paus gede. Nah itu paus gede tuh. Aduh, apa ya? Kurang lucu ya. Ih, ketahuan tidak pinter ini ya saya jadinya. Tapi aku yakin paus kok, cuman aku nggak tahu jenis paus apa. Ya udah. Paus apa sih? Ya Udahlah, udah. pokoknya. Jawabannya adalah paus biru. Oke. Iya. Well. Iya, Iya. nanti kalau misalnya ditanya mamalia terbesar, udah tahu Alda jawabannya Iya. sekarang ya. Oke. Sekarang untuk Bang Jonri ya. Siap-siap Bang Jonri. 12 dikali 2 ditambah 0 dibagi 0 sama dengan. Nah ini nih bisa bisa per satu-satu dulu dah. 12 dikali berapa? 12 dikali 2. Ya sampai situ dulu. Oke, 24. 24 ya. Ditambah 0 dibagi 0. 0. Tetot, jawabannya 24. 24 ya? Iya. Nggak apa-apa, berarti latihan lagi ya. Iya. Untuk kurang cerdas cermat berikutnya ya. Oke, itu dia game sekali ini ya. Gimana? Lumayan lah ya. Ya, Lumayan. Lumayan. Ya. Sebenarnya cukup itu menguras. pelajaran SD semua Iya. nggak sih? Kita udah terlalu tua nggak juga sih? Udah lupa materinya. Nggak apa-apa. Ya udah deh, nanti kita bakal lanjut obrolan lagi ya. Siap. Dan untuk pendengar dan juga penonton RRI Net, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal mendengarkan single mereka dengan Trauma. Dalam luka ku berdiri dan mencari pengalihan hati ini untuk bisa ku lewati hari-hari. Kesunyian adalah hal yang terbaik demi dan mungkin nanti karena hanya mati rasa yang kini ku rasa. Semoga senang segala hal yang telah ku lalui bersamamu di masa
ku trauma. Dan tak ingin lagi merasakan apa hati. Semoga senang segala hal yang telah ku lalui bersamamu di masa lalu. Asmara kini tersisa hayalan, anganku jauh melayang dan sisakan duka lara yang takkan terlupa. Hariku pun kini membisu, ku trauma, ku trauma. RRI Live Music di RRI Net. Kembali lagi di RRI Live Music, tonton yang Anda dengar. Dan kamu juga bisa mendengarkannya langsung di 88,5 FM RRI Pro 2 Samarinda. Dan tadi kita habis mendengarkan single mereka dengan Trauma, yang ternyata ini ya sebenarnya belum di-spill dimanapun, dan ternyata ini baru di-spill di sini. Bener ya? Sebenarnya pernah, Oke. cuman belum rilis. Oh, belum rilis. Oke. Yes, secara Iya. digital. Mungkin yang udah nonton oke, tapi kayak yang masih belum dengerin bisa nonton di sini untuk Benar. dengerin lagu-lagunya gitu. Oke, rilisnya kapan? Nah, itu dia. Tunggu Kita mood ya. selain nunggu mood juga nunggu momen. Oh, Bisa- nunggu momen. Iya. Kalau persaingan industri sekarang kan rilis nggak bisa sembarangan, nunggu Hmm. momen. Kadang juga kalau antar skena musisi itu, kalau rilis single gitu harus cocok-cocokan tanggal sama musisi lainnya. Hmm. Buat apa? Barengan gitu kan, jadi ini tabrakan. Oh, jadi kayak gantian gitu ya. Iya, atur jadwal masing-masing. Oh, ternyata harus sebegitunya ya. Iya. Kalau perihal rilisan memang kadang kita memang perlu mikirin timingnya yang tepat. Dan belum. Dan belum Untuk juga ya. Iya. Kalau udah kan berarti tinggal rilisnya aja kan ya. Ya, tapi Oke. udah bisa ini kan spoiler Hmm. di sini. Iya, karena bisa dibilang musik-musiknya udah beberapa yang udah ditampilin kayak Trauma, Kemana gitu juga kan ya. Oke. Nih aku mau nanya lagi untuk kalian gitu. Ngerasa nggak sih kalau misalnya musik kalian tuh dipengaruhi sama kayak budaya lokal atau global? Ngerasa nggak sih? Atau gimana? Musik-musiknya dari Mara. Kalau ini sih secara komposisi musik sebetulnya kita ngambil temanya tuh lebih ke vintage. Kalau secara sound-sound zaman dulu tuh kayak sound-sound Mellotron di lagu-lagu The Beatles. Dari The Beatles kita kalau ke lokalnya ke Naif, seperti ini di lagu-lagu mellownya tuh banyak tuh komposisi yang pengen kita jadiin referensi kayak gitu. Lagu-lagu Naif, kayak lagu-lagu Ardhito pun juga. Oh masuk iya benar-benar. sebenarnya. Kan berasa banget kayak suaranya jazz tapi Iya, kalau malah yang sekarang- eksplornya sekarang banyak ya. Iya. Kita lebih Oke. nge-pop aja. Iya. Karena inspirasi juga bisa dari mana aja gitu kan ya. Iya, Malah makin zaman sekarang makin lama tuh makin mundur. Yang kayak ngambil zaman-zaman 90-an, 80-an Iya. gitu-gitu. Ada Oh. signature sound yang Iya. dirindukan. Iya. Kembali lagi ke zaman. Kayak perputaran inilah buat perputaran genre. throwback gitu atau Iya, kayak betul. buat oh iya mengenang masa-masa ada musik kayak gini-gini loh zaman dulu kayak gitu. Oke. Terus gimana sih kalau kayak misalnya dari kalian sendiri memanfaatkan kayak platform digital untuk bisa ngenalin musiknya itu ke audiens? Yang pertama kita yang pasti harus ini ya, kerjasama sama agregator.
yang ini buat perilisan ke DSP musik seperti Spotify. Kita harus punya link ataupun inilah rekan yang memang kesana, jadi biar memudahkan jalannya. Karena setelah kita rekaman jadi lagu, otomatis kan kita harus cari nih distribusinya kemana pintu-pintunya itu. Gitu. Iya. Karena penting ya, kayak dirilis di digital streaming kayak gitu-gitu ya. Iya penting. Karena sekarang kan jarang orang dengerin yang di ini ya, kayak di TV gitu ya. Di TV, terus tuh kayak bahkan ada stasiun TV yang sekarang kalah sama YouTube kan. Iya. Karena mungkin YouTube udah jauh lebih mudah aksesnya gitu ya. Berkarya pun bebas kan di YouTube. Jadi kayak udah bisa upload kapan aja gitu. Benar-benar memanfaatkan digitalisasinya itu tadi. Betul. Ya kayak rilis-rilis di sana gitu. Kalau mungkin zaman dulu, kalau misalnya mungkin yang kayak band-band indie ini ya SoundCloud. Ya. Mungkin kayak gitu. Tapi sekarang udah lebih masif lagi di YouTube ataupun di digital streaming lainnya. Terus kalau dari kalian ada nggak sih kayak misalnya bakal kolaborasi dengan musisi lain? Kalau kemarin ada ya rencana ya. Iya betul. Kita ada planning itu kolaborasi dengan musisi di Jakarta yang kebetulan pernah saya produserin di sini. Oh gitu. Tapi baru plan. Oh baru planning ya. Tapi ya nggak perlu disebutin lah. Iya, nanti lah ya. Kalau teman-teman aja pasti tahu. Biar aku aja yang tahu ya. Iya. Kita bisikin Mas. Oke. Sekarang aja Gin. Enggak, jangan. Ada mic nih soalnya. Susah. Tetap kedengaran. Oke, semoga terrealisasikan ya kolaborasinya ya. Doain teman-teman semua. Terus juga mungkin terakhir untuk Mara, ada pesan nggak sih? Apa pesan kalian gitu untuk para fans dan juga mereka yang mau mengenal musik kalian? Untuk teman-teman semua, khususnya pendengar dan penonton RRI, kita berharap kalian bisa beriringan dengan kita merilis karya-karya kami ke depannya. Semoga kalian selalu mendukung, selalu suka, selalu support dimanapun lah kita berada. Gimana Bang Jandri? Mungkin kalau dari saya buat semua yang dengerin Mara maupun yang teman-teman yang udah kenal, sekali lagi Mara ini konsepnya sebenarnya kalau dibawa ke suasana pendengar itu kita bukan jadi jawaban atau solusi. Kita tuh ibaratnya pengennya lagu-lagu dari kita ini menjadi teman. Kalau kamu sedih, kita ikutan sedih di situ. Kita bukan jadi, ayo jangan bersedih, bukan gitu. Iya. Kalau Mara ini lebih konsepnya, ayo kita sedih bareng gitu. Biar gitu. ngerasain sama-sama ya. Iya. Bukan yang, ayo bangun, mari kita mending kerja daripada pacaran. Bukan solusi sebenarnya ya. Kalau Mara konsepnya kurang lebih seperti itu buat pendengar maunya. Oke, terima kasih banyak ya. Dari Mara, ada Alda dan juga ada Bang Jondri untuk kali ini, untuk hari ini juga di RRI Live Music. Sekali lagi semoga nanti kedepannya bisa rilis ya lagu-lagu yang udah punya tapi tinggal dirilis aja nih ya gitu. Semoga terrealisasi dan juga nanti video klipnya dan juga ditunggu albumnya. Siap. Oke. Gimana? Akhir tahun ini katanya ya? Enggak dong. Agak mepet itu ya kayaknya. Buru-buru. Akhir tahun 2025 mungkin. Oke, sekian ya. Sekali lagi terima kasih Mara untuk kali ini ya udah mampir di RRI Samarinda, dan thank you juga buat pendengar dan juga penonton RRI Live Music lainnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan musisi-musisi lokal lainnya. Jadi buat kalian ya selalu stay tune terus, dan waktunya aku Anom Cito pamit undur diri ya, dan sampai bertemu kembali di RRI Live Music lainnya. Bye bye. Padamu selalu ku sampaikan, selalu ku
apa adanya, menyenangkan, tersirat, namun tak berlanjut. Sudah tertulis bagiku, arahku bukan jalanmu. Semakin hari semakin candu, ku paham batasku, namun izinkan ku memohon padamu, tetaplah menjadi rumah kecil bagiku. Meski tak mampu ku membuka pintu, itu cukup bagiku. Di sampingmu tanpa harus kau tahu, ada orang sepertiku. Padamu selalu ku sampaikan, selalu ku mendengar apa adanya, menyenangkan, tersirat, namun tak berlanjut. Sudah tertulis bagiku, arahku bukan jalan. Semakin hari semakin candu, paham batasku, namun izinkan ku memohon padamu, tetaplah menjadi rumah kecil bagiku. Meski tak mampu ku membuka pintu, itu cukup bagiku. Di sampingmu tanpa harus kau tahu, ada orang sepertiku. Tetaplah menjadi rumah kecil bagiku. Meski tak mampu ku membuka pintu, itu cukup bagiku. Di sampingmu tanpa harus kau tahu, adanya diriku. Tetaplah menjadi rumah kecil bagiku. Meski tak mampu ku membuka pintu, itu cukup bagiku. Di sampingmu tanpa harus kau tahu, ada orang sepertiku. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.